Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jemaah silaturahmi dan juga kepada ketua BKM silaturahmi dan juga tidak ketinggalan ketua BKM Kesil juga ikut serta bersama kita di subuh hari yang berbahagia ini, dan juga hormat saya kepada Bapak dan Ibu yang hari ini sudah meraih kemenangan dan kebahagiaan di subuh hari yang berbahagia ini. Tidak ada yang berbahagia di subuh hari yang berbahagia ini melainkan orang yang telah mendapatkan tahajud malam hari tadi dan ikut nyambung dengan salat subuh berjamaah. Jadi ini kebahagiaan yang tak bisa diperbandingkan dengan apa saja kekayaan yang kita miliki di dunia ini secara materi. Ya. Jadi oleh sebab itu para ulama termasuk Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lain berlomba dengan kematian. Hadirin, berlomba dengan kematian. Jangan sempat kematian mendahului kita. Ternyata beban yang akan kita bawa menghadapi Allah Subhanahu wa taala masih minim. Jadi yang dimaksud dengan berlomba dengan kematian. Jadi jangan sempat, kan selalu kita menunda-nunda besok ke besok, berbuat baik besok ke besok. Ada gitu kan? Ternyata berlomba dengan kematian didahului oleh kematian. Yang kadang-kadang kematian itu tak kita sangka-sangka. Tengoklah, kita pikir si anu tak mati, ternyata mati. Barulah sadar gitu, abah, malah aku gak gini kadang-kadang. Nah itu. Ya Allah, Syekh Ali Jabir, ya Ustaz, tak sanggup itu mati. Irul Jal. Wah pikir tak mati, kok mati? Meninggal itu dia, masya Allah. Gitu ya. Tapi begitu pun dengan kulit, kalau ada umur 50 tahun, jagokanlah itu musim-musimnya itu. Karena tak ada yang pada ditunggu kan, gitu kan? Udah 50 musim-musimnya itu ya. Jadi kita lanjutkan ya hadirin. Jadi hidup yang ada yang singkat sama diri kita ini kita syukuri ya. Kita bawa untuk sujud dan bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah SAW, harapan kita semoga kita mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin. Kita lanjutkan penyimpangan akidah yang berikutnya. Penyimpangan akidah yang pertama tempoh hari adalah kejahilan atau kebodohan terhadap akidah yang sahih. Tak tahu dia akidah yang sahih dan akidah yang salah, yang batil. Tak tahu dia. Maka terjadilah penyimpangan. Gara-gara betul balik enggan belajar, enggan mengajarkan, atau tidak mau tahu tentang masalah akidah. Yang kedua apa terbalik? Fanatik, yaitu ta'assub alias fanatik. Apa dulu fanatik? Yaitu fanatik terhadap apa yang diwariskan berupa amalan-amalan atau perbuatan oleh nenek moyang. Itu kembali surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana wa law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Baru yang ketiga penyebab terjadinya penyimpangan akidah hidup apa tempat itu? Yaitu taklid. Baku tambah butanya, yaitu taklid buta. Apa taklid ini? Yaitu taklid kepada sebuah pendapat dan serta mengikuti orang yang berpendapat.
Jadi taklid kepada pendapat sekaligus kepada orang yang mengeluarkan pendapat, baik itu kelompok, organisasi, jamaah, partai dan seterusnya. Pokoknya ada orangnya ya, kepada tuan syekh atau kepada guru, sehingga tanpa apa? Memperbandingkan dengan dalil. Penting kalau dah tuan syekh tua cakap amat apa ini bantahnya. Tak mungkinlah salah Yong nih. Tak mungkinlah salah Hongah nih. Tak mungkinlah salah Pak Haji itu. Tak mungkinlah salah kelompok itu nih. Tanpa sesuaikan dengan dalil. Pokoknya ikuti. Itu namanya apa? Taklid buta. Sedangkan orang yang bertaklid apa namanya tempatnya? Muqallid. Nah, jadi orang yang bertaklid disebut muqallid. Yang diikuti disebut muqallad. Muqallad. Tapi kalau orang qallad namanya. Anak qallad namanya atau muqallid. Ini tidak. Orang yang diikuti muqallad. Sedangkan perbuatan yang diikuti namanya taklid. Perbuatan namanya taklid, orang yang mengikuti namanya muqallid. Yang diikuti namanya muqallad. Baru yang keempat, penyebab terjadinya penyimpangan akidah adalah al-ghulu. Al-ghulu. Coba baca Pak Su dulu. Dibaca Pak Su geng. Nanti baru kita buat kesimpulan sesingkat-singkatnya dan mudah dicerna ke papan tulis nanti. Coba dibaca dulu al-ghulu. Empat hulu berlebihan. Terus dalam mencintai para wali dan orang-orang solid serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Nah, minta tolong aku jangan tulis dulu, tulis. Yang keempat al-ghulu. Orim ya. Kalau Orim menulis Latin apa? G ya. Ayah ghulu. Kalau KH kho ya. GH. Al-ghulu Orim dia. Kalau khalli bersunyi. Ini al-ghulu Orim artinya berlebih-lebihan. Indonesia al-ghulu berlebih-lebihan. Al-ghulu dalam kurung berlebih-lebihan. Itu tulis al-ghulu. Al-ghulu ataupun ghulu bagi saya tak apa-apa. Mari itu pakai al baca al agak besar macam dia. Al-ghulu. Udah dalam kurung berlebihan. Udah bawa tutup kurung di dalam mencintai orang-orang soleh. Di dalam mencintai orang-orang soleh. Al-ghulu. Weh bikin paham bisa ya kan? Al-ghulu. W al-ghulu dalam kurung berlebih-lebihan, tutup kurung, di dalam mencintai orang-orang soleh Dan para wali. Para wali duluan. Dalam para wali. Al-ghulu dalam kurung Wali duluan ya. Iya, mencintai orang wali dan orang-orang soleh. Mencintai para wali dan orang-orang soleh. Mencintai para wali dan orang-orang soleh. Al-ghulu tutup kurung ya. Berlebihan tutup kurung. Dalam kurung haji itu berlebihan. Sama lagi. Udah habisin aja. Ya, supaya jangan banyak orang termemori. Pokoknya yang ada di memorikan penting kata-kata al-ghulu. Yang keempat yang menyebabkan sehingga akidah kita, masyarakat kita begitu umumnya, masyarakat kita sehingga terjadi penyimpangan akibat apa? Al-ghulu. Apa al-ghulu?
berlebih-lebihan di dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh. Di situ Pak, mencintai para wali dan orang-orang saleh. Orang-orang saleh elok tidak? Elok. Wali-wali elok tidak? Elok. Elok. Perampok elok. Tidak. Dukun elok tidak dukun Pak? Tidak. Dukun nih Pak, kalau kehilangan kita dia tahu di mana letaknya. Di mana tolonglah jam, sudah 3 malam kami mencari. Entah di mana lah, entah siapa pengambil kereta kami itu. Bisa kau tengoknya, jub-jab. Dapatnya. Ditengok kata Pak itu, betul. Dapat pula. Elok tidak Pak itu? Coba dulu, jangan ragu Pak. Kalau elok jangan elok, kalau elok jangan elok. Tidak. Tidak elok. Pak, kalau tidak elok, mai datang orang. Tidak datang sampai itu Pak mau rampe. Kadang-kadang maaf ya jangan menghadap. Dan kalau kita ini benar juga orang dia mau wasak pas itu. Apa ya? Apa yang kau jawab Bapak yang tidak mengaji tahu. Lain pada di mulut lain di hati itu pula. Ini perbuatan kuja yang kita kuja kau dia. Tempurungnya orang kata cocok ini. Ambil gue ni masuk ke dalam gue ni. Tapi di Indonesia ini mulai belum dah sini. Kalau dukun itu Pak selebritis Pak kalau di Indonesia. Orang pintar. Siapa dulu yang tahan di langgah? Limbat. Naik di atas godung 20 hari, 20 malam di semen, tak mati. Kalau di Indonesia ini jadi apa Pak? Selebritis. Dielu-elukan. Kalau di luar negeri, termasuk di Arab Saudi, termasuk di Madinah, kalau ketahuan begitu dikurung Pak, ke dalam sangka ayam. Ada tukik bakul. Dikurung orang itu, mau dilempari. Kalau di Indonesia, menjadi apa? Selebritis. Udah. Mana bosan sampai ke sancik itu gitu nih. Begini Pak. Sedangkan kepada orang soleh dan para wali tidak boleh apa? Wulu, konon lagi kepada siapa? Kepada dukun. Sedangkan orang soleh dan wali yang kau kita warak, rokok pun tak disentuhnya. Cerita batino awak berpaling dia pergi dia. Cerita cewek, tak ada cerita kamu yang dunia saja dia, tak pergi dia. Quran di tangannya, kemana pergi baca Quran? Tak boleh kita hulu berlebih-lebihan terhadapnya. Konon lagi tukang ambil jungkit-jungkit dan simpang kunyit. Tapi memang itu sudah temurun kepada kita, dibina dan dibangun sistem apa namanya, berlebih-lebihan tadi, ya, sehingga mengangkat derajat mereka di atas yang semestinya. Diangkat derajat mereka di atas yang semestinya. Bagaimana derajat yang semestinya? Derajat yang semestinya ya biasa-biasa saja. Kalau dia ustadz kita, guru kita hormati dengan sebatas ilmunya. Kan begitu? Kalau dia orang abid, ahli ibadah, ya kita hormati sebatas keibadahannya. Betul bersama dengan baik, assalamualaikum. Kan begitu. Saya kau tak bisa lagi mana kau belakang kau dah jangan tak baju kau tengok dehemnya pun tambuh. Akhirnya berlebih-lebihan, kan? Sampai ke mana tadi? Tingkat persamaannya hampir tingkat ke apa yang dilakukan oleh Allah. Kan begitu kan?
Coba baca dulu pelan-pelan. Hulu berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang soleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Sehingga kemampuan mereka habis dia Allah lah. Habis dia Allah. Tuan Syekh itu jangan main-main. Jangan bak itu dia angkat dia popokan. Itu. Cobalah buka kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan sudah diwasiatkan Rasul. Aku adalah Nabi, manusia biasa. Di surah apa itu? Surah Al-Kahfi. Ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, ana basyar, aku adalah manusia biasa. Aku adalah manusia biasa. Cuman rukun dua untukku, kata Rasul. Rukun sama Rasul dua. Rukun yang pertama dia Rasul, rukun yang kedua dia Muhammad. Rukun yang pertama apa? Rasul. Rukun yang kedua dia adalah hamba Allah, yaitu Muhammad. Jadi andai kata Rasul kita hormati, Muhammad kita hormati, karena pangkatnya dia diberi oleh Allah pangkat. Apa pangkatnya? Rasul. Dia kita bantu, kita sayangi, kita karena dia manusia biasa. Jadi dilecehkan dia jangan karena pangkatnya ada Rasul, kan begitu. Kita pertuhankan dia jangan karena dia Muhammad adalah hamba. Tapi ikuti nanti ini episode berikutnya. Nanti kalau lanjut ini juzuk kedua dan juzuk ketiga, ditambah lagi dengan wasiat. Kalau mau Bapak aktif, kalau Bapak tak mau ikut hadir, buka live setiap malam Jumat jam 9 malam. Khusus di rumah ahli kita Abu Azhar, yaitu Pak Sugeng. Sekarang sudah membahas jatiyah, sifat jatiyah. Ada berapa macam sifat jatiyah? Ada dua. Sahabat dapat. Yang pertama apa? Jatiyah makna wiyah. Yang kedua jatiyah khabariyah. Apa itu? Yang jatiyah khabariyah makna wiyah itu ikuti terus. Baru nanti ada namanya sifat fi'liyah. Takluk kepada sifat fi'liyah, takluk kepada iradat. Memiliki apa? Memiliki asbab, dan ada saatnya tidak memiliki asbab. Masya Allah. Enak Pak belajar tauhid ini Pak. Baru lagi nanti nama-nama asma Allah tidak terlepas daripada 3 dalalah. Dalalah mutafiq, dalalah iltijam, dan dalalah dan sebagainya. Ikuti. Cuman insya Allah ya, ikuti Bapak setiap malam Jumat. Jadi Rasulullah SAW tidak akan terjadi pengagungan terhadapnya. Kenapa? Karena terjadi 2 rukun. Orang yang memahami 2 rukun terhadap diri Muhammad, orang tidak akan mempertuhankan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada diri Muhammad ada manusianya, tak mungkin kita pertuhankan. Dilecehkan, jangan, karena ada pangkatnya, yaitu rukun yang pertama. Apa? Rasul. Jadi dihormati Muhammad dikarenakan Rasulnya, kan begitu? Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam kan disuruh sujud. Siapa disuruh sujud? Para malaikat. Siapa yang tak mau? Iblis. Abawas takbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Kira-kira iblis, kenapa kami sujud dengan Adam? Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Padahal sujud kepada Adam adalah sujud penghormatan, tanda patuh kepada Allah.
bukan dikarenakan Adam Tuhan. Jadi jangan silap. Sujud kepada Adam bukan Adam Tuhan. Tetapi sujud kepada Adam karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi kembali kepada kajian kita, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang sengaja diutus Allah, yang punya kelebihan diberikan oleh Allah. Ya, aku adalah manusia biasa. Jadi apalagi kita kiai, ustaz, ahli ibadah, bukan nabi, bukan rasul, bukan nabi, kan begitu. Jadi tidak boleh apa al-ghulu. Apa tadi al-ghulu? Berlebih-lebihan, sehingga mengangkat derajat mereka di atas yang semestinya. Diangkat derajat orang itu. Wah, tak tampung. Bahkan ditulis pula lagi kira-kira gigi bentuk selawat. Kan begitu ya Pak ya. Jadi dia adalah manusia biasa. Jadi hati-hati ya. Pak, masalah cinta dia kepada itu, Pak. Cinta kepada ustaznya, kepada ulamanya. Contohnya, inilah Habib Najib pulang dari Mekah. Iya. 3 tahun di negeri adat, pulang kemari ribuan orang datang. Iya. Apa itu tanda cinta dia? Ada tanda apa namanya? Iya. Nanti kita disuruh juga nanti mencintai, itu nanti dari segi ikramul muslimin nanti. Ada 6 ya perbuatan para sahabat. Salah satu ikramul muslimin, itu memuliakan kaum muslimin. Baru nanti kalau kita muliakan nanti orang yang berilmu, muliakan karena ilmunya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'tali asi. Allahu nurun, al-ilmu nurun. Allah itu cahaya dan ilmu itu cahaya. Maka menghormati orang berilmu ya sebenarnya adalah menghormati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan ilmu pada dirinya. Sebatas ilmunya. Sebatas ilmunya. Nanti ada perkataan Imam Syafi'i, menghormati karena kekayaan seseorang, menghormati karena kekayaan seseorang, menghormati karena pangkat kedudukan seseorang. Ya, kalau saya tak silap, 1/3 diambil oleh Allah agamanya, dicabut oleh Allah agama diri kita. Kalau dia orang kaya, pangkat pula, datang dari diri kita tanpa kita sadari. Pengagungan. Apa? Pengagungan. Begitu. Sementara ayah kita, mak kita melahirkan kita, tak kita mulia. Itu. Jadi kalau mencintai orang-orang soleh, nanti akan ada batasan-batasannya. Yang tak boleh apa? Al-ghulu. Yang tak boleh al-ghulu. Jadi pertanyaannya, bolehkah mencintai para orang soleh dan para wali-wali atau orang-orang alim? Jawabannya boleh. Yang tak boleh al-ghulu. Apa al-ghulu? Berlebihan. Sehingga orang tidak akan mampu berbuat kecuali dia dan Allah. Kan itu tadi. Itu yang tidak boleh, al-ghulu. Ya kan? Habis. Apalagi al-ghulu, berlebihan mencintai dan orang saleh, baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Baik mendatangkan kemanfaatan ataupun menolak kemudaratan. Datangi tuan tu. Datangi. Cuma betul aku bilang kan, begitu aku datangi tuan tu, syekh tu, guru tu, yang guru, wali itu aku datangi. Begitu aku assalamualaikum, dah tahu dia maksudku. Udah tahu dia. Diam saja aku. Ini nanti kau kan. Aku pun tadi yang tanganku, aku salah aku. Jadi akhirnya udah pun dia bangun pulang. Dia pun tahu pulang, udah pulang.
Bercerita kok kayak gini. Kawan yang datang pun sama nih datangi lebih pahwa lagi. Bisa kita tahu Syekh tu kedatangan dia tengoknya gitu, senyum Syekh tu dah senyum dah pulang. Baca je bang itu. Bisa pula menolak apa kemudaratan. Ijamahnya sembuh, jembusnya naik, dipegang saja motok talak toh tu nang tatanam tu naik bukas, dan dia pula kunun kabarnya bonang 3 wahna, bonang tu pun bonang nalapu kata nang 1 ulang. Macam mana kau tengok ditambatkan dulunya tak naik sendiri, menolak kemudaratan. Kau jam ni ketika kau nampak kulit dosa, ketemu pula lagi. Tak mampan pisau tu cap. Wah, memang kalau Tuhan Syekh tu jangankan pisau, jubah saya tak kuyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luka tidak pak? Orang luka. Tahu bapak Abdurrahman adik Aisyah, adik istri anak Abdullah bin Abdurrahman Abdurrahman ya, adik Aisyah, adik abang sama Aisyah, adik yang paling kecil. Kan ikut dia memandikan Rasulullah, menangis dia melihat Rasulullah SAW. Tak ada badan Rasul nanti bekas-bekas luka di dagu, di wajah, di ketiak, luka. Tak kobel Muhammad Rasulullah Pak. Iya. Rasul ketika perang Uhud kan ada lubang dibikin orang kafir. Tak tahu Rasul lubang itu, tercampak Rasul ke dalam, juk ke dalam. Siapalah nama mengangkat? Abu Talha. Sampai campak gigi bagian depannya menggigit helm kupak, helm besi itu kan lagu Rasul. Tapi Nabi begitu. Bisanya pula Tuan Syekh bisa ketika bapak berjalan di atas air, berjalan di atas air. Bisanya ketika bapak Tuan Syekh begitu salam, air sudah 2 meter di atas tertinggi dia. Rupanya dia sembahyang, sungai itu timpas. Saking khusyuk dia sembahyang naik pasang, begitu dia salam, air sudah 2 meter ke atas. Ini dalam air yang aku sembahyang gitu. Saat naik dia, berjalan dia atas air. Hebatlah dia dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya apa? Hulu, berlebih-lebihan. Inilah sedapnya tauhid ini. Jadi mari kita tanggalkan, kita lepaskan dari diri kita apa? Hulu terhadap wali dan orang-orang saleh yang berlebih-lebihan. Ya, ini selalu di dalam tak ketulahan itu Ustaz. Tidak. Jadi coba begitulah dia. Dia adalah manusia biasa. Begitu ya. Jadi apa? Kita angkatlah dia di atas yang semestinya aja. Jadi kita hormati ya manusia, kita hormati. Orang soleh kita hormati. Begitu. Udah sampai kemana di takut dan borek? Lanjut terus. Juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan menyembah Allah. Akhirnya terjadilah apa namanya? Tawassul. Apa Pak? Tawassul.
Kalau sudah mulai tawassul, akhirnya terjadi apa? Penyembahan tanpa disadari. Walaupun nanti ada 5 dibolehkan bertawassul, itu nanti ada di episode berikutnya. Tapi yang jelas terjadilah tawassul yang diharapkan oleh Allah, sehingga dari tawassul tadi terjadilah penyembahan terhadap mereka. Masya Allah. Udah begitu orang itu mati, tak ada lagi orangnya, akhirnya apa yang disembah? Kuburannya. Apa yang disembah? Kuburannya. Hati-hati kau, ini kuburan Tuan Syekh tuh, jangan kita baca-baca. Tak nanti ampun Pak. Di kuburan Tuan Syekh tuh, permisi ya Syekh, Assalamualaikum. Kalau kami namanya itu, dulu di waktu sekolah namanya itu Batabe Dato. Batabe Dato kau itu kuburan kumpulan tuan tuh ini. Anak-anak tuan tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak ya. Memulai spot kujang, memulai situ lah. Bagaimana kau tadi? Itu tentang kuburan Tuan Syekh tuh. Emang apa? Kita lupa Assalamualaikum. Diulangi balik. Assalamualaikum. Memang ada yang ucap Assalamualaikum, tapi bukan Assalamualaikum begitu. Assalamualaikum ya ahlil kubur, yaghfirullahu lana wa lakumul afiyah wa antum salafuna wa nahnu bil asar. Ada yang gitu. Ini juga tidak. Assalamualaikum khusus. Akhirnya kuburannya disembah. Habis itu al-ulu tak cocok dilakukan orang yang sudah mengaji tauhid. Akhirnya apa? Najah berangkat ke kuburan. Mana bungoan bahajat minta luluskan, pegawai minta luluskan permintaan. Pergi kau ke sana, dia akhodul sepotu apa najah mandi di atas kuburan tu bakal tanah. Ada pula juru kunci kuburan tu pula dibayar pula, itu bakal lampu pula kuburan tu. Masya Allah, orang yang hidup tak bakal lampu pangkah nyamuk, orang nama tidak ada di kuburan bakal lampu. Berapa orang ada lampunya di Paudin? Hah? Tak datang dia. Ada berapa macam lampunya itu Bapak tengok? Ada yang 3. Kalau agak tinggi sedikit tu 7 bawah-bawah. Kuburan dosa bakal lampu Pak. Siapa udah bangkat kamu mau kaki dari sini? Bakal lampu kuburan dosa Bapak tengok. Mati mana hebatan dia dari Rasul? Hebat dia. Tuan Syekh. Begitu dibuka tauhid ini barulah kita tersentak dan kita kaget. Aina begitunya. Mungkin selama hari ini tidak ada yang membukakannya, atau mungkin boleh jadi ta'assub fanatik. Hulu itu sudah bagai duri menancap di hati kita. Karena ini Pak, apabila terjadi hulu yang berlebih-lebihan, yang itu tidak disunnahkan oleh Rasulullah, dia menjadi mediator jin. Apa? Menjadi mediator jin masuk ke dalam diri kita. Begitu kajian ini dibuka, bisa kepala kita pusing, mengantuk, pala, tak cocok ini kaji ini, berlebih-lebihan bonak. Itu dia di dalam. Kenapa? Karena dia sudah jadi duri sungsang di dalam. Awas. Begitu kira-kira ya. Jadi balik lagi kita kaji kita tadi, sehingga jadilah tingkat apa? Tawassul yang diharamkan, dan kita anggaplah mereka sebagai Tuhan. Begitu orang itu mati, maka kita sembah pula kuburannya, kita layan, kita datangi, berajak-ajak kita ke kuburan. Ku tanya bapak dulu, ini jujur lah pula, bolehnya kita berajak-ajak ke kuburan? Begitu banyak cinajakan. Nanti kalau jempol lulus nanti, kan Pak, doakan kalau aku lulus nanti aku ajak nanti.
kan begitu. Ku sekolahkan anak kau, ku bantu anak kau sekolah, apa banyak. Suruh doakannya aku, bahagia, ini tidak. Kau kubukan. Pertanyaannya, Ustaz kalau begitu boleh juga kubukan? Jawabannya boleh. Boleh, jarah. Boleh jarah kuburan. Nah, dan tak boleh apa? Menyembah kuburan. Meminta ke kuburan. Akibat apa tadi? Akibat hulu berlebih-lebihan awalnya. Nah, udah lanjut sedikit biar apa gitu. Mereka bertakarub kepada kuburan para wali, dan para wali itu dengan hewan kurban, bernazar, doa, istighosah dan meminta pertolongan. Udah. Akhirnya mereka bertakarub. Apa itu bertakarub? Menghampirkan diri. Akhirnya mereka bertakarub, menghampirkan diri. Padahal yang disuruh kita buat takarub ke mana? Takarub ilallah. Menghampirkan diri kepada Allah. Kita menghampirkan diri kepada Allah, kalau bahasa premannya, mediatornya apa? Salat, baca Quran, salat sunnah, puasa, bersedekah, haji. Ini alat-alat yang dijadikan mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya kita mendekatkan diri kepada apa tadi? Kepada kuburan, kepada orang-orang yang kita anggap agung dan mulia tadi, sehingga kita lakukan tadi apa tadi pertama? Menyembelih kurban ya? Apa tadi? Menyembelih kurban. Apa lagi? Belajar. Apa lagi? Berdoa. Apa lagi? Istighosah. Lagi? Dan minta pertolongan. Na'udzubillahi min. Apa hukumnya? Syirik. Hukumnya tanpa disadari. Dari mana tadi asal mulanya? Berlebihan. Tak marah bapak dan ibu kan? Tak marah kaji ini kan? Marah tidak? Tidaklah. Karena tauhid, begitulah tauhid. Ya. Jadi bagi bapak yang sudah pernah melakukan itu, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa hal itu kulakukan? Begitu ya. Tapi ingat, bukan melarang ziarah ke kuburan. Boleh berziarah, tapi jangan sampai apa? Untuk menyembelih kurban, apalagi bernazar, beristighosah, mohon pertolongan, berdoa. Dipegangilah kabel di satu. Ya Tok ya, aku Tok, anak malam polisi ni Tok. Ya Tok ya, tolong ya Tok ya. Para sobat baca kami itu, wah so aku tak tertunggu tapan. Tolonglah kau, tak percaya kau sama aku betulnya. Kalau waktu suara aku dari dalam, jaga ke bapak. Aman deh itu deh. Penting kasihlah juluklah kan cukup kunci deh. Itu kan. Jadi ternyata itu rupanya apa? Menyebabkan penyimpangan akidah. Udah lanjut lagi, kita habiskan. Sebagaimana terjadi pada kaum Nuh alaihissalam terhadap orang-orang soleh yang ketika mereka berkata dalam surah Nuh surah 70 ayat 23. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tadharunna alihatakum wala tazarunna waddan wala siwa wala wa ya'uqa wala usra. Nasra ya. Janganlah sesekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Ya'uq dan Nasr. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagum-pengagum kuburan di berbagai negeri sekarang. Habis. Sudah. Hadirin, asal mulanya terjadi kesyirikan, penyembahan kepada patung dan
berhala kepada selain Allah. Dari mana mulai kisah itu? Dari Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh, orang masih murni menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Begitu lahirnya Nabi Nuh, terjadilah di umat Nabi Nuh terjadilah penyembahan terhadap patung dan berhala, diawali dari kisah-kisah yang ada tertera dalam Al-Quran. Surah apa tadi? Surah Nuh ayat 23. Ini asal mulanya cuma wala tajarunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan menyembah Tuhan-Tuhan kamu, yaitu Allah, sembah juga Allah. Wala tajarunna, dan pula lagi jangan tinggalkan apa? Apa lagi? Siwa'a. Wat siwa'a. Yang kedua, yang ketiga. Wala ya'usa. Yang ketiga, yang keempat. Wa ya'uqa. Yang kelima. Wa nasra. Ini yang tiga nih, Wa siwa ya'us nasra. Ini adalah orang-orang soleh, wali-wali, orang-orang ahli ibadah, ahli ibadah, membantu orang, ya. Ada orang sakit ditolong diobati, ada orang punggahan pindah dibangunkan ditolong, begitu. Jadi orang itu, masyarakat itu simpati, sayang terhadapnya. Babatian ini, begitu mati mereka kehilangan. Jadi ada loh yang mengajari, dekati kuburannya. Akhirnya didekatilah kuburannya, berziarahlah itu asal mulanya, ziarah, ya. Lanjut lagi, ada pula nama bikin patungnya. Dibentuk patung Nasar, dibentuk patung Siwa, dibentuk patung Siwa, patung dibentuk patung Ya'uqa, dibentuk, dibawa ke rumah. Dibantu setan pula, makbul permintaan. Udah dibawa pula lah mengantuk. Kemana pergi nak mencari nafkah, dibawa. Kawasan bola dikocikan sedikit, diambil pakai hansel atau pakai tas, dibawa. Teruslah menjalar sampailah kepada apa? Lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam Ismail, sampai kepada zaman apa? Berdirinya kota Makkah. Di bawah patung-patung tadi. Turun temurun. Jadi terjadinya asal mula penyembahan patung dan berhala di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sampai diutuslah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk memberantas itu semua. Udah, jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah kronologis ya, terjadinya hulu sampai penyembah dan pengagum yang muncul kepada abad-abad terakhir sampailah saat ini. Kalau ini kembali kita lakukan, sama artinya pulang kita mundur. Amak bapak ibu sebelum bersih ini Nabi Nuh alaihi salam lah. Oh, Datuk mundur kasih itulah gitu. Jadi nampak bapak kini, lagi nampak bapak lagi umat Nabi Nuh lagi nampak bapak. Banyak lagi nampak bapak umat Nabi Nuh di lapangan. Tak ada. Kelakuannya banyak. Hah? Kelakuannya banyak. Pengagum ya. Pengagum manusia. Jadi balik lagi kesimpulan, sedangkan kepada wali dan orang-orang soleh kita tidak boleh hulu dan meletakkan derajat mereka setinggi-tingginya di atas yang semestinya. Konon lagi dia bukan wali dan orang soleh, hanya sebatas pejabat, hanya sebatas orang kaya, hanya sebatas tabib. Jadi terlebih-lebih mereka ya
Sedangkan ke wali saja tidak boleh berlebihan, akan menyebabkan apa? Terjadinya penyimpangan akidah. Jadi ya di subuh hari yang berbahagia ini, itulah yang keempat penyebab terjadinya penyimpangan akidah. Insya Allah nanti di episode berikutnya apa? Khoflah atau lalai. Lalai adalah salah satu juga mengakibatkan penyimpangan akidah, lalai. Sampai nanti kita membahas lalai ini, permainan-permainan yang melalaikan pun termasuk juga penyimpangan akidah. Ya, yang mengganggu hati, yang mengganggu ibadah kita kepada Allah. Itu nanti diikuti di episode berikutnya. Jadi para pemirsa di mana saja berada yang dapat memantau kita di subuh hari yang berbahagia ini, terutama di musala silaturahmi ini, mari kita tanggalkan dari diri kita, yaitu al-ghulu yang berlebih-lebihan sehingga menyebabkan akidah kita lemah dan luntur. Ya, sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Entah ada yang mau bertanya. Oke. Maaf Pak Ustaz, tanya dulu ini. Apa tanya? Abidul, waktu memandikan Rasulullah, kalau saya baca satu bukunya, Ada pernah memandikan Rasulullah yang berjemput. tertidur ini, yang memandikan ini. Terus satu riwayat saya baca, ini mana pula ini? Tertidur kan? Tahu sudah tidak ada di mandi. Ada dibaca buku memandikan Rasulullah. Membandingkan Rasulullah ya? Memandikan. Rasulullah ya. Maksudnya dia buka dari Amandikan dia? sini, buka dari sini bajunya, buka dari sini dan tahu Saya tertidur. buka bajunya. Iya. Kalau membuka tak tidur kayak memandikan tuh. Cara Tak tidur dan memandikan. Tak tidur memandikan dia? Ada di sejarah ini. tak tidak pernah mandikan begitu. Iya, ada begitu. Oh itu. Ah iya iya. Gimana ini? Tidak Bilang tadi waktu itu tadi kan, Iya, waktu iya. dia buka bajunya nampak luka-luka. Iya. Alhamdulillah kepada kita semua, semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Memang kalau masalah tertidur para memandikan ketika memandikan Rasulullah SAW, di dalam sejarah yang ada yang pernah saya baca, yaitu ketika sampai kepada tahap hendak membuka pakaian Rasulullah SAW. Kan sudah kan begitu dibawa ke tempat pemandian, termasuk Ali ikut memandikan, termasuk adiknya Aisyah yaitu Abdul Rahman. Orang itu bingung karena Rasulullah waktu wafat itu kan memakai baju apa kan, pakai pakaian lah begitu. Macam mana ini kita buka tidak begitu ya? Atau kita mandikan dalam bajunya saja gitu. Gitu ya. Jadi begitu orang tuh bingung, maka mereka diserang kantuk dengan tiba-tiba. Di waktu mereka diserang kantuk itu terdengarlah suara dari dinding rumah Aisyah. Terdengarlah suara-suara dari dinding rumah Aisyah. Itu biasanya disebut Rasul namanya itu hatib. Apa namanya? Hatib. Hatib itu tahu bapak? Hakoci tak sama bang. Hatib itu kalau bahasa Arab itu sehari handphone artinya. Oh. Aina hatib? Mana handphone kau? Hatib. Jadi zaman itu sudah ada kalimat hatib, yaitu handphone. Tapi tak handphone suara. Memang suara dari dinding itu bercakap. Itu ya wallahu a'lam.
Ada sebagian ulama mengatakan ada malah malaikat. Informasi, mandikan dia bersama pakaiannya, mandikan dia bersama orang mereka tersentak, begitulah seterusnya. Jadi itu tak sembarangan mendengarnya itu. Mereka lah pula mereka dekat dengan Nabi masih sahabat. Kalau kita mendengarnya itu jin, kita datang dan kalau apa pikir mereka itu. Apa tak ada aku terkau suara, tak ada suara jin, orang bapak berdukun. Belum tentu kita dengan ahli ibadah pun kini menolak itu. Tapi kalau firasat lain lagi di hati. Gitu. Jadi ini pernah yang sejarah saya baca gitu, bahwasanya mereka tidur. Kita tidak juga, namun dah. Cuma kira-kira, kena ada talayang. Talayang. Jenar tu cara aku kau iya kau ada. Semua matokan ada. Tapi aku tidak tak kalau juga tahan mantuku katanya. Apa iya itu dia. Sebagaimana Rasul ketika berdoa di perang Uhud tak tidur, tak mau belakang tersenyum. Apa doa Rasulullah itu? Dia langsung datang duduk. Ya Allah, andai kata, seorang belum kita nak ya. Kau kalahkan kami dalam pertempuran ini. Kau tak sudah perang Badar ya? Kalaulah kau kalahkan kami dan kau bahasa kasarnya kau habisi kami, gitu kan? Akan siapakah yang meneruskan menyembah Allah di atas bumi Allah ini, gitu ya? Akan siapakah yang akan menyembah Allah? Jadi jawaban itu terus Rasul pun tak boleh sebentar. Kira-kira dalam tidurnya itu memang wahyu datang. Mulai hari ini kau takkan pernah kalah perang, betul. Dan di perang Badar ini, terutama di perang Badar ini, kau akan menang. Apa yang Rasul yang kau senyumkan kedoakan? Siapa tak senyum kata Rasul, kita pasti menang. Jadi ada tertidur. Jadi kalau tadi itu mandikan Rasul itu sejarah yang saya baca, yaitu ketika masalah pakaian yang ada di bangga Rasul, apakah dibuka atau tidak. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Ya, sebatas itulah kemampuan kita. Coba nanti baca, itulah enak sejarahnya dibaca, ya, tahu lah gitu kan. Begitu. Insya Allah ya. Terima kasih. Oke. Enggak. Ada lagi bertanya. Bapaknya. Nanti aja dulu Ustaz. Dulu waktu kan namanya maja belajar begini. Dulu waktu bapak di remaja Belajar. Jadi kita ni katanya setiap hari tidak lepas daripada syirik. Syirik basrah, syirik batin. Jadi untuk mengatasi itu, ini menang kebenaran ni Pak, bukan menceritakan dulu. Maka kita tiap hari dah mengucapkan 25 syahadat untuk mengatasi syirik yang tak sengaja. Pertanyaannya Pak, betul atau tidak? Cocoknya itu begitu kira-kira. Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah kepada Bapak penanya, semoga kita mendapat rahmat dan lindungan Allah. Itu semua tak terlepas daripada kesyirikan. Baik syirik qauli, syirik qalbi, syirik fi'li. Dan tiga ini tak terelakkan kita. Syirik hati, syirik qauli, apa qauli? Perkataan, syirik fi'li, perbuatan. Dijaga mulut, dijaga perbuatan, hati pula lewat. Dijaga hati tak disadari pula mulut. Udah. Kadang-kadang disengajakan pula. Kalau tak sengaja, la Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu tak disengaja. Kadang-kadang nak sengaja juga. Udah tahu nak syirik, bersilau-silau pula lain. Ya Allah, ya. Jadi cara untuk penghapusan dosa syirik, ya khususnya dosa syirik, yang pertama adalah apa?
Istighfar kalau nak berbuat malas. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Istighfar. Baru yang kedua, apa? Meninggalkan dari kesyirikan itu. Yang ketiga, yang pertama istighfar, yang kedua meninggalkan, yang ketiga, kalau yang kedua atau ketiga salah satu, itu menyesal. Jangan lagi ulangi. Menyesal, ada menyesal dalam. Kesal kenapa aku lakukan? Menyesal. Baru ditambah berhubungan dengan manusia, kalau ada hak orang pulangkan, kalau ada hutang bayarkan, begitu. Kalau manusia kepada Allah semua disatukan tadi, jangan lagi lakukan dan menyesal atas perbuatan itu. Udah. Tentang masalah bersyahadat tahu biar supaya mampu itu belum ada yang saya dapatkan dari yang sahih dari hadis-hadis Rasul. Kenapa? Karena kita sudah dituntut bersyahadat di dalam salat 2 zuhur, 2 asar, 2 maghrib, 1 subuh, 2 isya. Oh itu 17 ya? 17 kali udah kita bersyahadat, memang begitu. Begitu. Jadi tak ada pula tuntunan untuk asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Tapi yang ada adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menyesal, dan jangan ulangi lagi perbuatan itu. Barulah iringilah dengan apa? Beribadah dan bertakarub kepada Allah. Tapi yang paling jelas, untuk menutupi kesyirikan ini jangan lagi datang apa? Sungguh-sungguh belajar dan menuntut ilmu tauhid. Dudukkan tauhid ini sampai tuntas. Dudukkan tauhid ini sampai kita membahas as-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kalau taktim tak tampung hafalan kita ni. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Terus sampai as-saburul ladzi. Biasanya kan saburul ladzi dalam pakai dia tu ada itu. Sampai ke situ tuntaskan tauhid kita. As-saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa ibadah yang muncul dari Samiul Basir? Ikut saja terus tauhid ini. Ada ibadah yang muncul dari situ nanti. Dari tauhid ini saja, Pak. Memang betullah akhlakul karimah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu akhlak yang jelek kepada Allah adalah melakukan kesyirikan. Ya, jadi sampai di sini dulu. Insyaallah kalau panjang umur, sehat kita, ya akan kita sambung di subuh Ahad berikutnya. Amin ya. Jadi bagi Bapak yang tetap mau like malam Jumat atau malas Bapak datang, buka channel MTC gitu ya. Akan mengudara kita setiap malam Jumat. Insyaallah. Dan sebarkan kepada jemaah-jemaah yang lainnya dengan kitab wasitiyah. Wallahu a'lam. Di mana ada kesalahan dan kegelapan, kami mohon dimaafin.